Shalom, Jemaat Yesus Ketapang. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang diberikan ini bisa kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami yang sekarang mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Bentuk kami agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terima kasih Kristus, dalam bagian ini Paulus memberikan nasihat penting, yaitu untuk menjadikan Kristus sebagai pusat komunitas orang percaya. Dia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yang dimaksud Paulus dengan perkataan Kristus adalah perkataan tentang pribadinya sebagai seorang yang diutus dan diurapi Allah untuk membawa kelepasan bagi umatnya. Perkataan tentang karyanya Kristus yang membebaskan orang percaya dari kuasa dan upah dosa. Perkataan tentang teladannya Yesus yang Ia perlihatkan dan ajarkan bagi kita, para muridnya, untuk ikuti. Segala sesuatu tentang pribadi Yesus, karyanya dan teladan hidupnya, itulah yang harusnya diam dengan segala kekayaannya di tengah-tengah kita. Artinya kita harus menghidupi dan membicarakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita mendengar firman Tuhan atau ketika ada kegiatan rohani, tapi dalam setiap percakapan, dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan kita, Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara hidup kita. Dan ketika Kristus menjadi pusat dalam komunitas orang percaya, maka setidaknya ada dua wujud nyata yang akan terlihat, seperti yang dijelaskan dalam ayat 16b. Yang pertama, kita akan saling mengajar dan menegur dengan segala hikmat. Mengajar dan menegur adalah dua hal yang saling melengkapi. Mengajar itu berbicara tentang menyampaikan kebenaran. Sedangkan menegur adalah mengingatkan ketika kita mulai menjauh dari kebenaran itu. Keduanya sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita lebih suka diajar daripada ditegur. Padahal teguran yang dilakukan dengan hikmat adalah bentuk kasih yang nyata dalam komunitas orang percaya. Paulus pun mengingatkan bahwa pengajaran dan teguran itu harus dilakukan dengan segala hikmat. Artinya dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan motivasi yang benar, maka semuanya itu demi membangun kita semakin serupa dengan Kristus. Wujud nyata yang kedua, Kristus sebagai pusat dalam komunitas kita adalah kita dipanggil untuk menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani dengan ucapan syukur. Kalau kita melihat seluruh isi Alkitab kita akan mendapati bahwa umat dari perjanjian lama sampai gereja mula-mula hingga nanti di langit dan bumi yang baru, selalu ada nyanyian yang dinaikkan oleh umat kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa nyanyian itu punya peranan yang penting dan sentral dalam kehidupan orang percaya, apalagi dalam ibadah Kristen. Dalam ayat ini Paulus menyebutkan beberapa jenis lagu rohani, yaitu mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Mazmur mungkin merujuk kepada lagu-lagu dari kitab Mazmur yang sering digunakan dalam ibadah. Puji-pujian atau hymns mungkin merupakan nyanyian yang berkembang dalam tradisi Kristen saat itu. Sedangkan nyanyian rohani atau spiritual songs itu bisa merujuk kepada ekspresi baru dalam pujian kepada Allah. Perbedaan jenis lagu ini seharusnya tidak memisahkan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi menjadi sarana untuk memperkaya ibadah kita kepada Tuhan. Karena yang terpenting bukanlah jenis lagunya, mau hymn, mau kontemporer, mau seperti apapun, tapi yang terpenting adalah pesan Injil yang terkandung di dalam lirik lagu itu. Apakah lirik lagu tersebut menceritakan tentang pribadinya Yesus, tentang karyanya Yesus, tentang teladannya? Lagu-lagu ini harus secara jelas menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam penyembahan puji-pujian kita. Dan lagu-lagu ini pun harus dinyanyikan dengan ucapan syukur dalam hati. Ucapan syukur ini tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan kita, tetapi oleh kesadaran bahwa anugerah Allah, bahwa penyertaan Tuhan, kebaikan Allah begitu berlimpah dalam hidup kita.
Apapun kondisi hidup kita tetap bisa menaikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita. Bapak Saudara, ibadah bukan hanya berbicara tentang nyanyi bersama di hari Minggu, tetapi tentang bagaimana hidup kita sehari-hari menjadi pujian yang menyatakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Dan biarlah hidup kita mencerminkan Kristus yang berdiam di antara kita, sehingga melalui ucapan syukur dan kasih kita, orang lain dapat mengenal Dia dan mengalami kasih Kristus, dan bahkan sungguh boleh percaya kepadanya melalui hidup kita. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan pentingnya hidup kami menjadi puji-pujian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong kami Tuhan, lewat tutur kata kami, sikap kami, tindakan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.